Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi murid-murid Bapak yang Bapak cinta sayangi. Oke, untuk hari ini kita akan belajar tematik. Di tematik ini kita, karena ini pelajaran terakhir, kita fokuskan ke bahasa Indonesia dan MTK. Untuk SPDP-nya kita praktekkan nanti ya. Yang penting materinya selesai terlebih dahulu. Oke. Untuk bahasa Indonesia ini kita akan belajar tentang pertumbuhan tanaman, di mana dibagi dua di sini, pertumbuhan secara alami, kemudian pertumbuhan secara buatan atau bantuan tangan manusia. Yang secara alami seperti apa, Pak? Yang secara alami itu seperti yang digambar, kayak kunyit, wortel, kentang, singkong, kecamba, bawang, cocor bebek, pisang, dan lain sebagainya. Oke, ini contohnya ya. Jadi Bapak akan jelaskan di tabelnya dulu. Oke, kalau kentang di sini dia tumbuh dengan menggunakan apa? Umbi batangnya, ya. Kemudian kalau singkong dan wortel menggunakan umbi akar. Setelah itu kalau kecamba atau mangga dia menggunakan biji atau embrio. Setelah itu ada bawang. Bawang menggunakan apa untuk tumbuh? Menggunakan umbi lapis, ya, umbi lapis. Setelah itu cocor bebek. Cocor bebek ini menggunakan tunas, ya. Tahu gambarnya cocor bebek ini, ya. Setelah itu pisang di sini atau bambu dia menggunakan tunas, ya. Di sini tunas. Kemudian paku-pakuan dia menggunakan spora. Untuk lebih jelasnya kita lanjutkan ke pembelajaran berikutnya. Oke, kita mulai dari sini, wortel, ya. Wortel yang ditanam itu satu wortelnya. Kita punya satu wortel, kemudian kita tanam dalam tanah, maka nih tubuh dari wortel itu akan mengeluarkan akar, ya, mengeluarkan akar. Jadi akarnya ini yang nantinya akan menjadi buah, ya, bibit buah baru gitu ya, atau perkembangan baru gitu ya. Oke, setelah itu kita punya kentang yang ditanam itu, lihat di sini, itu kentang itu yang ditanam, yang ini satu. Setelah itu dia tumbuh menjadi batang. Di batangnya itu akan muncul bibit baru. Dia bukan akar, ya, dia tumbuh dengan batang. Kalau ini akar, kalau wortel akar, kalau kentang itu batangnya akan mengeluarkan bibit baru. Maka yang panjang ini akan menjadi bibit, ya, akan menjadi wortel baru gitu ya. Menjadi kentang baru, seperti itu ya. Oke. Beda ya antara kentang dan wortel. Selanjutnya kalau menggunakan biji kayak tadi itu apa? Pohon mangga gitu ya, kecamba seperti ini. Ini kita tanam biji atau biji kecamba, maka dia akan membelah, ya. Yang akan keluar ini apa? Embrio, ya. Yang akan keluar ini embrio. Kita lihat embrionya seperti apa. Nah, embrio ini seperti ini, ya. Ini biji kalau dibelah seperti ini. Di sini ada daun, ya. Ada daun, kemudian di sini ada embrio yang kuning-kuning. Kalau kacang itu yang kuning-kuning, ya. Itu embrio namanya. Dia kalau ditanam maka dia nanti akan keluar, ya, akan membelah. Dia akan menjadi pohon. Oke. Udah. Oke, ini yang namanya embrio. Jadi kalau yang biji-bijian itu
seperti kecambah, apa lagi ya, semangka gitu ya, maka dia menggunakan embrionya yang ini ya. Oke. Setelah itu embrionya ini tumbuh ke bawah ya, dia menjadi akar, kemudian batangnya tumbuh ke atas, maka daunnya yang tadi, nah ini maka akan keluar dengan sendirinya, maka jadilah pohon ya, seperti itu. Oke, sudah itu yang menggunakan biji. Oke, kita lanjut ke bawang tadi. Bawang tadi menggunakan umbi lapis. Lihat ini gambar bawangnya seperti ini ya. Kita tahu semua bawang seperti ini pasti ya. Kalau dibelah, ini namanya umbi lapis. Mereka berlapis-lapis ya. Mana yang membelah itu ini. Kalau dia ditanam, maka dia akan tumbuh menjadi batang atau menjadi pohon. Maka dia yang tengah itu menjadi batang, habis itu lapisan-lapisannya itu menjadi bibit baru ya, menjadi anak bawang baru gitu ya, atau bibit baru. Oke, maka jadinya seperti ini nanti ya, mereka akan berkembang. Oke, selanjutnya kita ada singkong. Singkong tadi menggunakan akar ya, sama kayak wortel. Kalau singkong itu yang ditanam itu pohonnya kita tebang, kita potong ya, potong kecil-kecil. Habis itu kita tanam ke tanah dengan cara menancapkan ya, jangan terlalu dalam. Setelah itu yang ada di bawah itu, yang di dalam tanah itu akan muncul akar. Maka akar ini yang nantinya akan menjadi bibit singkong baru, anak singkong, perkembangan singkong. Jadi yang jadi singkong itu adalah akarnya. Lanjut ke ini. Ini namanya paku-pakuan ya. Paku-pakuan ini tumbuhnya dengan apa? Dengan spora. Ini yang namanya spora. Yang bintik-bintik ini namanya spora ya. Oke. Dengan kemudian yang bintik-bintik ini apakah tumbuhnya di sini, Pak? Tidak. Bintik-bintik ini nantinya akan jatuh atau dibawa angin kemana. Setelah itu dia setelah jatuh ke tanah, dia akan tumbuh dengan sendirinya ya. Ini yang namanya spora ya. Udah? Oke. Nah, jadi kalau mau nanam paku-pakuan, kalian tidak usah nanam pohonnya ya. Jangan nanam atau daunnya. Nanti yang akan menjadi bibit baru ya. Kalau sudah nyampe di tanah sendiri, di bawah angin, maka dia akan tumbuh sendirinya. Oke, sudah, lanjut. Sekarang ada bambu dan pisang. Oke, kita lihat pisangnya seperti ini. Oke, awalnya pisang itu satu ya, kita nanam